Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fendi Andriawan dengan NIM 352410197 dari kelas IE 24C.4. Di sini saya akan menjelaskan tentang ekonomi teknik dan analisis penggantian spare part untuk mata kuliah ekonomi teknik dengan dosen pengampu yaitu Mia Amelia STMT. Latar belakang. Yang pertama yaitu keputusan teknik selalu berdampak untuk ekonomi. Kemudian yang kedua yaitu biaya perawatan dan spare part meningkat. Kemudian yang ketiga yaitu resiko downtime produksi. Dan yang terakhir adalah perlunya pendekatan ekonomi dalam keputusan teknik. Dari empat latar belakang tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam dunia industri, setiap keputusan teknis seperti pembelian mesin, pemeliharaan peralatan, maupun penggantian spare part selalu melibatkan biaya. Seiringnya waktu, mesin dan komponen akan mengalami penurunan performa yang menyebabkan biaya perawatan meningkat. Jika tidak dikelola dengan baik, kondisi ini dapat menimbulkan downtime produksi yang berdampak pada kerugian perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan ekonomi teknik agar keputusan yang diambil tidak hanya tepat secara teknis, tetapi juga efisien secara ekonomi. Pengertian ekonomi teknik. Ekonomi teknik merupakan ilmu yang mengkombinasikan prinsip ekonomi secara aplikasi teknik dengan tujuan utama yaitu untuk membantu seorang insinyur dalam memilih alternatif terbaik dari berbagai pilihan yang tersedia dengan mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat. Salah satu konsep utama dalam ekonomi teknik adalah nilai waktu uang, yaitu bahwa nilai uang saat ini berbeda dengan nilai uang di masa depan. Konsep ini sangat penting dalam keputusan investasi dan penggantian aset. Peran ekonomi teknik dalam teknik industri. Yang pertama yaitu evaluasi investasi mesin dan fasilitas. Kemudian yang kedua yaitu analisis biaya operasional dan pemeliharaan. Kemudian yang ketiga yaitu manajemen aset dan spare part. Yang terakhir yaitu analisis penggantian aset dan komponen. Dari empat peran ekonomi dalam dunia teknik tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa dalam teknik industri, ekonomi teknik memiliki peran strategis karena berkaitan langsung dengan efisiensi sistem produksi. Seorang insinyur industri dituntut untuk tidak hanya memahami proses teknis, tetapi juga mampu menilai kelayakan ekonomi suatu keputusan. Contohnya adalah menentukan apakah suatu mesin masih layak dipertahankan atau harus diganti, serta menentukan jumlah spare part yang optimal agar biaya investasi dan resiko downtime dapat diminimalkan. Konsep analisa pengganti. Yang pertama yaitu menentukan waktu optimal penggantian aset, kemudian yang kedua adalah membandingkan biaya aset lama dan aset baru, yang ketiga yaitu mempertimbangkan biaya operasional downtime, yang keempat yaitu bertujuan untuk meminimalkan total biaya jangka panjang. Dari empat konsep tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa analisis penggantian merupakan bagian penting dari ekonomi teknik yang digunakan untuk menentukan kapan suatu aset atau komponen sebaiknya diganti. Aset lama biasanya memiliki biaya perawatan yang semakin meningkat, sedangkan aset baru memerlukan investasi awal yang besar. Dengan analisis penggantian tersebut, perusahaan dapat menentukan alternatif yang menghasilkan biaya total terendah sepanjang umur ekonomi aset tersebut. Analisis buku dan jurnal tentang analisis pengganti. Analisis buku ekonomi teknik dari Unilak. Yang pertama yaitu membahas tentang konsep dasar ekonomi, kemudian yang kedua yaitu menjelaskan nilai waktu uang, yang ketiga yaitu evaluasi alternatif ekonomi, yang keempat yaitu depresiasi aset, dan yang terakhir yaitu analisis pengganti. Dari penjabaran tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa buku ekonomi teknik dari Universitas Lancang Kuningan menjadi referensi utama dalam memahami konsep ekonomi teknik. Buku ini menjelaskan bagaimana keputusan teknik harus dianalisis secara sistematis dengan mempertimbangkan aspek ekonomi. Salah satu bagian penting dalam buku ini adalah pembahasan mengenai analisis penggantian yang memberikan panduan dalam menentukan umur ekonomis suatu aset dan kapan aset tersebut sebaiknya diganti.
Relevansi buku terhadap analisis penggantian spare part. Yang pertama yaitu spare part memiliki umur ekonomis. Kemudian yang kedua yaitu biaya perawatan meningkat seiringnya waktu. Dan yang ketiga yaitu buku menjelaskan perbandingan biaya alternatif. Dan yang terakhir yaitu mendukung keputusan penggantian spare part. Dari 4 poin tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa meskipun buku membahas aset secara umum, konsep yang dijelaskan sangat relevan untuk penggantian spare part. Spare part juga memiliki umur pakai dan performa yang menurun seiringnya waktu. Dengan menggunakan prinsip ekonomi teknik dari buku tersebut, perusahaan dapat menentukan apakah lebih ekonomis untuk menggunakan spare part lama atau menggantikan dengan yang baru berdasarkan perbandingan biaya total. Kemudian yang selanjutnya dijelaskan yaitu analisis jurnal, dengan judul jurnal yaitu Systematic Literature Review on Spare Part Classification, Inventory, and Warehouse Management from Maintenance Repair Perspective. Dengan tujuan penelitian yang pertama yaitu mengkaji manajemen spare part, kemudian yang kedua yaitu mengidentifikasi metode klasifikasi spare part, dan yang terakhir yaitu memberikan rekomendasi untuk industri dengan menggunakan metode dan hasil penelitian. Yang pertama yaitu metode Systematic Literature Review, kemudian yang kedua yaitu analisis jurnal ilmiah internasional. Dari hasil yang kita dapat yaitu faktor utama yaitu biaya, criticality, dan lead time. Kemudian yang kedua yaitu metode populer yaitu ABC, FAD, dan AHP. Kemudian yang ketiga yaitu fokus pada efisiensi biaya dan ketersediaan spare part. Dari penjelasan tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa metode systematic literature review memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola dan tren dari berbagai penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor biaya dan tingkat kritis spare part sangat mempengaruhi keputusan manajemen. Metode klasifikasi seperti ABC dan FAD banyak digunakan untuk menentukan prioritas pengadaan dan penyimpanan spare part agar biaya inventaris dapat ditekan tanpa mengorbankan ketersediaan. Kesimpulan jurnal. Yang pertama yaitu manajemen spare part sangat penting. Kemudian yang kedua yaitu kita bisa menyimpulkan bahwa klasifikasi membantu efisiensi inventaris. Yang ketiga yaitu integrasi maintenance dan inventory diperlukan. Dan yang terakhir yaitu pendekatan ekonomi peningkatan kinerja. Dari 4 kesimpulan dari jurnal tersebut, kita menyimpulkan bahwa kesimpulan jurnal menegaskan bahwa pengelolaan spare part yang efektif berperan besar dalam menjaga kelancaran operasional industri. Dengan menerapkan pendekatan ekonomi dengan pengelolaan spare part, perusahaan dapat menekan biaya perawatan, mengurangi downtime, dan meningkatkan keandalan sistem produksi. Untuk relevansi dengan dunia nyata, yang pertama yaitu industri menentukan waktu penggantian spare part itu kapan. Kemudian yang kedua yaitu mengurangi downtime dalam produksi. Dan yang ketiga yaitu optimalisasi dalam stok gudang. Dan yang terakhir yaitu keputusan berbasis ekonomi teknik. Dari poin 4 relevansi dengan dunia nyata, kita bisa menyimpulkan bahwa dalam praktik nyata, ekonomi teknik dan analisis pengganti digunakan di berbagai sektor industri seperti manufaktur, otomotif, dan pertambangan. Perusahaan menggunakan data biaya dan performa untuk menentukan kebijakan penggantian spare part agar produksi berjalan secara lancar dan biaya optimal. Untuk kesimpulan, yang pertama yaitu ekonomi teknik berperan penting dalam teknik industri. Kemudian yang kedua, buku sebagai dasar teori dan jurnal sebagai bukti penyelamatan nyata. Dan yang kita bisa menyimpulkan bahwa analisis penggantian membantu efisiensi biaya. Dari 3 poin tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa ekonomi teknik merupakan alat penting bagi seorang insinyur industri dalam mengambil keputusan yang rasional dan ekonomis. Analisis pengganti spare part menjadi contoh nyata penerapan konsep ini di mana teori dan buku dan tentunya dan temuan dari jurnal dapat diaplikasikan secara langsung dalam dunia industri untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing di dalam perusahaan.
Sekian presentasi dari saya. Apabila dalam menyampaikan materi masih ada yang kurang, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.